dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan NTV Prime Dialog, masih bersama saya Pak Wamen Dikdasmen. Prof, kita lanjutkan terkait dengan kurikulum pembelajaran. Banyak yang kebingungan, sebenarnya kurikulum belajar kita saat ini mengadopsi sistem apa sih, Prof? Sebetulnya tidak ada perubahan kurikulum ya. Jadi masih tetap, merdeka? Iya, jadi masih berlaku. Yang kemudian kita lakukan sekarang adalah pendekatan pembelajarannya. Itu apa yang disebut sebagai pembelajaran mendalam, deep learning. Gitu. Jadi ke situ kurikulumnya itu tetap, karena prinsip kami sesuatu yang sudah baik, yang sudah dilakukan, dirintis oleh menteri yang sebelumnya, maka kita lanjutkan, kita perkuat gitu. Jadi tidak mesti baru semua, sesuatu yang baik yang bisa masih bisa dilakukan dan bisa merespon perkembangannya, kita tetap diberlakukan. Nah, termasuk kurikulum yang tadi. Yang kemudian kita berlakukan sekarang itu adalah pendekatannya, ya, yaitu pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam atau deep learning itu bukan kurikulum, tapi pendekatan dalam pembelajaran itu, ya. Dan itu sudah berlangsung sekarang pelatihan-pelatihan yang intinya dengan pembelajaran mendalam itu ya ada pada 3 pilar ya, Mbak, yaitu mindful learning. Jadi satu pembelajaran yang membawa si siswa atau murid itu mereka terlibat ya secara sadar. Jadi dia bukan saja objek tapi bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran itu. Dan juga termasuk di dalamnya ya, kan arti kata mindful itu di samping berkesadaran kan artinya penghormatan. Jadi dengan pendekatan belajar ini kita memuliakan siswa itu. Ya, tidak ada siswa yang bodoh. Semuanya juga cerdas, hanya memiliki bentuk kecerdasan yang berbeda. Nah, maka dalam mindful learning itu terlibat itu si siswa itu di dalam pembelajaran, dia mengemukakan pendapatnya, memiliki pemikiran, termasuk kalau berbeda dengan situ. Jadi guru tidak bisa umpamanya langsung menghakimi, tidak dengan mindful learning itu ya, sehingga dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yang utuh, terlibat ya, secara sadar dalam situ. Yang kedua adalah meaningful. Jadi pembelajaran itu harus memberikan dan dapat dimaknai oleh si siswa, anak didik kita. Umpamanya ketika dia belajar matematika katakanlah, maka dia dapat memaknai mengapa umpamanya 3 kali 3 9 begitu ya. Dia kan bukan hanya tahu 9 aja. Ya. Kan tidak semua 9 itu didapat dari 3 kali 3. Tapi konsep dasar logika. Nah, iya, sehingga dia itu akan mampu memaknai logika yang ada di dalamnya. Begitu juga untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Gitu ya. Dan pada akhirnya dengan meaningful learning itu, maka siswa juga akhirnya dapat memahami manfaat ya dari mempelajari itu apa manfaatnya. Iya. Begitu, apa manfaatnya kan dengan logika yang tadi itu. Dan bisa diimplementasikan mungkin ya dalam konteks yang berbeda ke depannya. Betul, sehingga kan menarik karena sudah tahu manfaatnya dengan belajar ini. Kemudian dia juga terlibat di situ, bukan hanya objek saja begitu. Menarik. Satu lagi apa, Prof? Dan joyful learning. Oke. Jadi pembelajaran yang menggembirakan. Jadi kalau dia sudah terlibat, dia dimuliakan sebagai manusia ya yang makhluk pencari atau ya, makhluk yang memiliki keingintahuan, gitu kan. Dia terlibat di dalamnya, pendapatnya didengar, begitu, dan dia juga tahu manfaatnya ini belajar bahasa asing tuh ini. Tentunya dia akan senang berada di sananya. Dan 3 faktor ini yang menentukan seorang siswa ingin dan mau long life learning, belajar sepanjang hidup.
Betul. Belajar, tempat belajar harus menjadi wilayah yang menggembirakan. Iya, iya. Jadi 3 faktor inilah yang menjadi pembeda ya, karena sebelumnya banyak sekali masyarakat yang menuding kurikulum dari pemerintahan menteri sebelumnya ini membuat tingkat literasi dan numerasi siswa ini jeblok. Dan apakah menurut Prof 3 pendekatan inilah yang menjadi pembeda tadi? Insya Allah itu yang sudah saya jelaskan tadi ya. Deep learning. Deep learning itu, jadi siswanya merasa dia adalah bagian yang tidak terpisahkan, dimuliakan, kemudian potensinya digali, dan dia tahu juga kenapa mempelajari. Oh, manfaatnya seperti ini. Ya, kalau dengan situasi seperti ini kan. Belajar itu bukan sesuatu yang menyiksa, menjadi menyenangkan. Belajar itu akan lebih menyenangkan kalau fasilitas infrastrukturnya juga memadai, Prof. Betul. Dan tapi pada faktanya, Anda mungkin juga tidak menafikan ya, masih banyak mungkin bangunan ruang kelas yang plafonnya tidak ada, fasilitasnya tidak cukup nyaman untuk menciptakan satu ruang kelas yang nyaman dan aman untuk belajar. Betul, itu adalah fakta. Dan sebagaimana saya katakan tadi, mengapa Pak Prabowo itu salah satu quick wins-nya adalah revitalisasi sarana pendidikan. Karena berdasarkan data-data secara umum saja, Mbak ya, baik satuan pendidikan SD, SMP, SMA, itu boleh dikatakan yang rusaknya itu 50%. Yang 50% itu ada yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, gitu. Itu 50%. Nah, yang 50%-nya itu kategorikannya baiklah. Baik. Berarti 50% kan banyak sekali. Iya. Kalau kita lihat ke ruang kelas lah, ya, bukan satuan pendidikannya. Ruang kelas SD itu berapa coba? 1,1 juta ruang kelas. Itu SD ya, kita ngambil contoh begitu. Nah, maka fakta itulah yang kemudian menjadi dasar Pak Presiden itu salah satu program prioritasnya revitalisasi. Memang beliau sendiri mengatakan ini kurang lebih 300 ribuan nih yang harus diperbaiki setelah pendidikan. Itu akan menghabiskan waktu 10 tahun. Iya. Tapi harus dipercepat kata beliau. Strateginya? Strateginya adalah satu tentunya dengan meningkatkan anggaran yang ada dan kita juga mengajak berkolaborasi semua stakeholder masyarakat juga untuk ikut di situ. Ya. Nah, jadi dari anggaran kemarin 16,9 T itu kan baru mencapai 16.120. Nah, tahun ini insya Allah dianggarkan kembali. Katakanlah kalau anggarannya sama, berarti baru bisa menyelesaikan sekitar 33.000 begitu ya, dari 300. Seper-10-nya. Iya. Ya betul, 10 tahun tadi. 10 tahun kata Presiden, makanya kata beliau, kita harus berusaha keras. Iya. Sebelum 10 tahun, atau 5 tahun lah sekarang gitu, selesai. Wow, ambisius selesai gitu. Karena itu tadi kata Presiden, dan kalau saya terjemahkan gitu, menurut saya ini, tidak ada negara maju yang fasilitas pendidikannya tidak baik. Iya. Jadi salah satu indikator kemajuan satu negara adalah fasilitas pendidikannya. Nah, Pak Presiden itu ke sana. Makanya beliau sampai juga punya perhatian khusus. Coba jangan sampai sekolah tidak punya kamar mandi, tidak punya toilet. Dan saya sudah berkunjung, itu 60% itu tidak memiliki. Kalaupun ada, tidak dirawat. Baik, ya. Nah, ini harus diperbaiki, di samping juga menjadi bagian dari pendidikan karakter, Mbak. Jadi saya sampai ke SMA saja mereka juga tidak tahu ya bagaimana cara bertoilet yang benar, begitu. Bertoilet dengan etika ya. Dengan etika ya, ikut. Setelah digunakan masih akan ada orang lain yang menggunakan, jadi harus dibersihkan. Coret-coretnya luar biasa Pak di situ. Nah ini apa namanya mengapa saya sangat bukan saja setuju ya, tapi sangat tepat yang disampaikan oleh Pak Presiden soal revitalisasi ini, karena sarana pendidikan itu salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan.
Oke, baik. Tadi kita sudah berbincang revitalisasi, pembangunan, rehabilitasi sarana pendidikan, satuan pendidikan, tapi juga kita ingin pastikan di sini, Prof, kalau seluruh warga negara kita ini punya akses pendidikan, karena tidak pendidikan itu adalah hak dasar semua warga negara Indonesia. Bukan mereka saja yang tinggal di perkotaan, termasuk mereka yang di pedesaan dan wilayah 3T. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di NTV Prime Dialog. Dipersembahkan oleh